Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah Amin. wa qalban khashi'ah Amin. wa amalan mutaqabbalah Amin. wa rizqan halalan tayyiban mubarakah. Amin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Amin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah Amin. wa na'udzu bika min su'il khatimah. Amin. Taqabbal minna ya karim walhamdulillahi Amin. rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah majelis duha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini Allah mengumpulkan kita di majelis yang insyaallah mubarak. Majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di dua tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata baginda Rasul, ada dua tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah apa, Pak? Masjidnya Allah Subhanahu wa taala atau Baitullah atau tempat salat. Yang kedua adalah majelis ta'lim atau majelis zikir. Suaranya kurang. Suaranya kurang atau kurang keras. Wah, ini dirapel 3 ini, Pak. Yang pertama adalah masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di musallanya Allah juga. Ini adalah tempat terbaik. Yang kedua adalah majlisut ta'lim, majlisut zikir. Majelis zikir, majelis ta'lim, majelis di mana kemudian ayat-ayat Allah di sana dibaca, dimutalaah, didiskusikan. Itu adalah tempat-tempat terbaik. Maka kenapa dalam majelis ta'lim itu kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak doa, memperbanyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketika kita berada di majelis ta'lim, kita berada di rumah-rumah Allah, kita sedang dekat dengan yang punya rumah. Maka kalau kita meminta, maka itu lebih cepat, lebih terdengar, lebih kemudian punya potensi lebih besar untuk dikabulkan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau di dalam majelis begini jangan lupa berdoa. Jangan lupa minta hajatnya pada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua punya masalah nih. Hidup kita punya beban, hidup kita punya problem. Saya dengan Bapak Ibu sekalian ini datang ke tempat ini juga dengan masalah kita masing-masing. Saya punya masalah, Bapak Ibu punya masalah. Mumpung ada di tempat atau di majelis ilmu, jangan lupa haturkan, curhatkan, minta pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mempermudah hidup-hidup kita semua. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hari ini akan berbicara tentang bagaimana agar hidup kita ini lebih mudah, Pak. Ya. Ada banyak sebenarnya, cuma saya akan mengupas hanya satu. Tapi satu ini pokok. Kalau kita nggak ngamalkan satu ini, maka besar kemungkinan hidup kita susah. Kalaupun kaya, kayanya susah, jadi beban, gelisah. Kalaupun miskin, miskinnya tambah susah, tambah gelisah, tambah banyak masalah. Kalau kita ngamalkan satu, insya Allah Allah mudahkan kita. Karena udah ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya.
Saya akan mulai, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari satu ayat Allah yang sangat menarik sekali untuk kita pahami bersama-sama, kita renungi bersama-sama. Ayat itu ada pada surah Al-Ahqaf ayat ke-15. Kalau Bapak Ibu bawa Quran atau di handphonenya ada Quran atau nyatet, coba dicatat surah Al-Ahqaf ayat ke-15. Allah bilang di dalam surat itu, Allah sampaikan pada kita, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Kami wasiatkan kepada seluruh manusia. Ya, seluruh manusia. Bukan hanya muslimnya, bukan hanya non muslim atau kafirnya. Agar mereka kemudian berbuat baik sama kedua orang tuanya. Kenapa seperti itu? Kata Allah Subhanahu wa taala, hamalatu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Alasannya adalah karena ibunya ketika mengandungnya itu berat sekali, nyusuinya juga berat. Bapak kalau nggak percaya tanya ibu-ibu yang di atas, Mbak. Berat. Gimana, Bu? Berat, Bu? Berat katanya, sepakat mereka berat. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Masa antara kemudian mengandung sampai akhirnya menyapih itu masanya 30 bulan. Ini ilmu baru bagi kita semua. Quran mengatakan masa mengandung, masa hamil itu sampai selesai disapi itu 30 bulan. Ya kan? Kita paham berapa, Pak? Mengandungnya 9 bulan, nyusuinya lengkap 2. Kalau dihitung jadi berapa, Pak? 30? Loh, kok enggak sesuai? Kata Quran, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Masa mengandung ibu-ibu itu sampai akhirnya anak itu disapi itu 30 bulan lengkapnya. Tapi Quran di ayat yang lain juga mengatakan, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Kalau kalian menyusui anak-anak kalian, tolong lengkapi 2 tahun. Nah, ini agak seperti kontradiktif, tapi kita salah sebenarnya dalam menghitung. Begini, ayat ini mengatakan 30 bulan itu berarti masa di mana anak itu bisa lahir dan ada potensi selamat itu seminim-minimnya 6 bulan. Jadi kalau dia lahir prematur 6 bulan itu ada potensi bisa selamat. Maka ketika anak itu lahir 6 bulan, maka dia disusuinya lengkap 24 bulan. Jadi 30 bulan. Tapi kalau dia lahir 8 bulan, maka nyusuinya berapa bulan? 22 bulan. Kalau kemudian dia lahir 9 bulan, maka lengkap nyusuinya 21 bulan. Gitu cara ngitungnya. Jadi tidak 9 bulan kemudian ditambah 24. Tapi kapan dia lahir itu ditambahkan beberapa bulan menghasilkan 30 bulan. Karena kalimat Quran wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Masa mengandungnya sampai akhirnya dia menyapih itu 30 bulan. Ya. Gitu, Pak. Paham nggih? Jadi kalau anak kita itu lahirnya 9 bulan, maka yang disarankan untuk kemudian masa menyusui itu adalah 21 bulan. Baik. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana. Sampai akhirnya ketika anak itu kemudian dewasa dan umurnya 40 tahun. Ini bapak-bapak enggak ada yang umur 40 tahun di sini. Ada nggak, Pak? 27-an ini semua. 40 tahun. Quran kalau menyebutkan angka, kalau menyebutkan nama, kalau menyebutkan tempat, berarti itu ada makna luar biasa. Ketika Quran menyebutkan Fir'aun, itu berarti Quran sedang menyebutkan orang terburuk. Ketika Quran menyebutkan Muhammad, menyebutkan Musa, menyebutkan Isa, menyebutkan Maryam, Bunda Asia dan lain sebagainya, itu adalah orang terbaik. Ketika Quran menyebutkan 40 tahun,
maka itu umur istimewa mestinya. Quran menyebutkan 40 tahun. Suatu saat mudah-mudahan kita bisa bahas ini. Ada apa di umur 40 tahun? Ada apa di umur 40 tahun? Tapi saya bicara sirah sedikit saja. Bapak-bapak bisa kemudian baca sirah, karena memang saya spesialisasinya di sirah. Itu kita bisa kemudian bikin statistik bahwa rata-rata pendukung dakwah Rasul di masa itu adalah mereka-mereka yang usianya di bawah 40. Mulai dari Abu Bakar itu selisihnya 3 tahun dengan baginda Rasul. Ketika baginda Rasul dapat wahyu 40 tahun, Abu Bakar masih umur 37. Umar di bawahnya lagi, Utsman begitu, sampai ada yang belasan tahun. Maka para ulama mu'arrikh, para ahli sirah mengatakan bahwa orang kalau sudah melewati umur 40 tahun tapi dia belum matang secara spiritual, belum matang ibadahnya, belum matang segalanya, maka besar kemungkinan berubahnya sangat sedikit sekali. Walaupun Allah punya takdirnya, Allah punya takdirnya. Tapi kalau sudah melewati 40 tahun, itu masa berubahnya sangat sedikit. Sangat sedikit. Tapi kalau sudah 40 tahun, itu ibadah sudah rajin, semangat, dan lain sebagainya. Itu potensi istiqomah sampai seterusnya besar. Gitu. Maka kenapa kemudian dalam sirah baginda Rasul itu disampaikan, orang-orang yang waktu itu banyak ikut baginda Rasul di dakwah pertama beliau, itu adalah mereka para generasi muda yang umurnya belum 40 tahun. Lebih dari itu kebanyakan mati dalam keadaan kafir. Susah dinasihati, susah kemudian dibalikkan hatinya agar kemudian masuk ke dalam agama Allah. Karena apa? Karena menurut mereka, pengalaman mereka sudah banyak, ilmu mereka sudah banyak. Ketika orang yang menasihati mereka itu nggak masuk, Pak. Nggak masuk. Maka saran saya dalam hal apapun tolong libatkan anak muda, karena anak muda itu punya potensi besar untuk bisa mematangkan. Kenapa kemudian disebut 40 tahun? Dan itu rata-rata para nabi diutus menjadi rasul di usia 40 tahun. Baginda Rasul 40 tahun, Musa 40 tahun, dan sebagian besar para rasul diutusnya di umur 40 tahun. Karena umur ini istimewa. Umur ini istimewa. Mestinya Bapak tahu tentang penjelasan umur ini sebelum Bapak usia 40 tahun. Ini yang belum usia 40 tahun, suatu saat kita akan bahas rahasia dari umur 40 tahun. Baik. Sampai akhirnya ketika dia umur 40 tahun, ada doa yang oleh Allah disarankan untuk terus kita baca. Doanya adalah Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Doa itu artinya, ya Allah, tolong bantu saya, tolongin saya, kasih saya karunia untuk selalu bersyukur atas nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku beramal salih, dan agar aku bisa kemudian, dan agar Engkau bisa memperbaiki keturunanku, aku bertobat kepadamu dan aku adalah orang muslim. Cuma ini rahmati Allah, ayat ini sebenarnya berbicara tentang kewajiban bakti memuliakan orang tua. Ayat ini bicara itu. Hanya yang menarik adalah kalimatnya Imam Ibnu Abbas. Ketika beliau mentafsirkan ayat ini, dalam kalimat tafsirnya beliau mengatakan begini: kalaulah ada orang, dia pinter, dia cerdas, dia salih menjaga sholatnya, dia bahkan setiap hari berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala agar hidupnya dipermudah, agar hidupnya penuh dengan kebaikan, agar cita-citanya dikabulkan, keinginannya kemudian dikabulkan. Tapi kok ternyata hidupnya begitu-begitu saja, malah tambah gelisah, tambah banyak masalah. Kata Imam Ibnu Abbas, bab pertama kali yang perlu dia evaluasi adalah
bagaimana hubungan dia dengan kedua orang tuanya. Itu kalimat beliau. Jadi kalau kita sudah jaga sholat, bahkan ada di shaf pertama setiap hari, sudah minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hidup kita ini dipermudah, sudah sedekah katakanlah, sudah melakukan amal salih semua, tapi bermasalah sama orang tuanya, sama ayah ibunya, maka itu tidak akan membuat hidup kita mudah. Kenapa begitu? Kata Imam Ibnu Abbas, karena syukur kita sebagai seorang hamba kepada Allah itu tidak akan pernah sampai pada Allah ketika kita nggak syukur sama orang tua. Kita nggak pernah berterima kasih, kita nggak pernah bersyukur punya orang tua. Itu Imam Ibnu Abbas sampai mengatakan nggak bakalan sampai walau sejengkal kepada Allah ketika kita bermasalah dengan kedua orang tua kita, kemudian kita berdoa pada Allah, Allah tutup mata dengan semua yang kita lakukan. Coba. Maka kalau kemudian kita, ya Allah aku sudah tahajud setiap hari, sudah bersedekah, sudah menjaga sholat berjamaah terus ya Allah, tapi kok karirku seperti ini, hidupku seperti ini, aku dengan istriku begini, maka coba cek kapan terakhir Bapak bikin senyum sama orang tua, bahagiakan orang tua. Kapan terakhir kita ini membuat mereka merasa nyaman dengan kita, bahagia punya anak kita. Karena selama kita bermasalah dengan mereka, selama itu kita bermasalah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam salah satu stasiun televisi di Arab Saudi, Arab Saudi itu stasiun televisinya nggak kayak kita, Pak. Kita itu stasiun televisinya mulai dari pagi sampai pagi lagi. Itu bisa dihitung mana yang edukatif, mana yang destruktif, ya, mana yang merusak. Kayak dari pagi sampai malam, banyakan gosipnya, banyakan lucu-lucunya. Tapi justru itu yang paling digemari. Stasiun televisi Arab Saudi ini, bukan saya bicara tentang bagaimana menjanjung, ya, kita bicara tentang stasiun televisinya saja. Waktu itu ada seorang syekh yang kemudian berbicara tentang birrul walidain. Beliau bicara tentang bagaimana fadilah dari orang berbakti sama orang tuanya, menghormati, memuliakan orang tuanya. Di akhir sesi tiba-tiba ada penelpon dari luar studio masuk, Pak. Penelpon itu bilang begini, Syekh, ana urid an as'alak. Syekh, saya pengen tanya. Ish, kata syekhnya, apa pertanyaannya? Dia bilang, Syekh, ana punya orang tua ana numpang di rumah ana. Coba. Kalimat itu sepertinya terjadi karena ini anak desa merantau ke kota, sukses di kota, dia bangun rumah, dia beli rumah gitu. Tiba-tiba kemudian orang tua di desa dibawanya ke kota karena seorang diri. Ketika orang tuanya dibawa ke kota, kemudian dia berinteraksi dengan orang tuanya setiap hari, tidak sesuai dengan keinginan dia, dia bilang, ana punya orang tua ana numpang di rumah ana. Itu syekhnya, sebenarnya beliau mendengar, tapi beliau ingin memastikan, kok ada anak seperti ini. Saya bilang, iskar ini soal, apa yang kau bilang, coba ulangi lagi kalimatmu. Dia bilang, Syekh, ana punya orang tua ana numpang di rumah ana. Syekhnya bilang lagi, iskar ini soal, ulangi sekali lagi. Kata dia, ismahuli ya Syekh, tolong kasih saya kesempatan Syekh untuk kemudian menerangkan kasusnya kayak apa. Kata syekhnya, hasbuk, cukup. Akhta'ta fi soal, kamu salah dalam bikin soal. Pertanyaanmu itu salah sebelum saya jawab. Tidak ada satu orang tua pun di dunia ini yang numpang sama anaknya. Anta wa maluka li abik. Kamu, kata syekh itu, kamu dan semua yang kamu miliki itu punya orang tua. Jadi kalau orang tua kita masuk ke dalam rumah kita, itu bukan sebagai tamu, tapi dia sebagai pemilik. Karena adanya kita, itu karena perantara mereka. Maka jangan pernah menganggap bahwa orang tua kita itu tamu, orang tua kita itu numpang. Gak akan pernah anak itu kemudian bisa mudah
ketika dia memposisikan orang tuanya sebagai tamu di rumahnya atau sebagai penumpang di rumahnya atau di mobilnya. Dia pemilik. Dia pemilik. Ini kalimat baginda Rasul. Baginda Rasul mengatakan anta wa maluka li abik. Kamu dan semua yang kau miliki itu punya kedua orang tuamu. Itu punya kedua orang tuamu. Maka jangan sampai pemiliknya jauh lebih menderita daripada kita. Saya terus terang, kalau sampai orang tua minta, itu berarti sudah ngempetnya kelamaan. Orang tua itu dia adalah orang yang paling ridho untuk kemudian memendam, ya. Tapi kalau akhirnya terlalu lama, keluar juga, Pak. Kalau sudah keluar, itu berarti kita harus merasa bahwa orang tua kita ini sudah terlalu lama memendam. Maka ada kalimat baginda Rasul yang kenapa kemudian saya bikin judul apa tadi? Agar hidup kita mudah. Karena baginda Rasul bilang begini, perbuatan baik, perbuatan baik yang paling cepat dapat balasannya di hadapan Allah. Ya, paling cepat dapat balasannya di dunia sebelum akhirnya dia dapat balasan nanti di akhirat, itu adalah perbuatan baik sama orang tua. Jadi kalau kita bikin kebaikan untuk orang tua, berbuat baik sama orang tua, itu cepat dibalasnya sama Allah, cepat sekali. Kalau Bapak ada project, ada tender, atau ada masalah apa, coba salah satu strategi agar memudahkan itu semua, coba baik-baikin orang tua, bahagiain mereka. Niatkan di dalam hati ini sebagai wasilah, ya Allah mudah-mudahan Engkau mudahkan hidup saya. Itu baginda Rasul yang jamin. Dan terlalu banyak kisah inspiratif soal ini. Salah satunya, saya pernah membaca satu kisah yang menarik sekali dan itu diposting berkali-kali di dalam media sosial tentang seorang pengusaha di Jakarta, pemilik dari brand Paparon Pizza. Tahu Paparon Pizza? Ini saya nyebut merek, tapi saya betul-betul terinspirasi dari beliau. Itu outletnya di mana-mana di Jakarta, omsetnya miliaran, luar biasa. Suatu hari beliau ini, Pak Sa'ad Bawahab namanya, beliau ditanya oleh seorang wartawan, ditanya begini, Pak, apa sih cara Bapak bisa sukses seperti sekarang? Saya husnuzon bahwa wartawan ini ketika bilang sukses, karena memang Pak Sa'ad Bawahab itu bukan hanya sukses secara material, tapi non materialnya juga baik, ya, ahli sedekah, ahli sholat dan lain sebagainya. Ketika ditanya seperti itu, beliau bilang begini, saya itu ikut seminar bisnis itu sudah berkali-kali dari satu tempat ke tempat yang lain. Sekarang kan menjamur seminar bisnis itu, Pak, dan biayanya mahal-mahal, ya, karena memang untuk memproduk duit. Udah berkali-kali pindah dari satu seminar ke seminar yang lainnya, pindah dari workshop ke workshop yang lainnya. ISO juga sudah berkali-kali. Dan saya baru paham, kata beliau, bahwa yang membuat akhirnya usaha saya, hidup saya jadi lebih mudah, Allah tolong saya, Allah bantu saya, dan sampai pada puncak prestis, itu beliau bilang itu karena birrul walidain. Dan saya merasakan itu sampai sekarang, kata beliau. Dikejarlah sama wartawan itu pertanyaannya, lupa gimana cara sampean birrul walidain sama orang tua, gimana cara sampean memuliakan orang tua. Beliau lihat kalimatnya menarik sekali. Beliau bilang begini, saya punya kantor pusat di Kuningan, tapi saya tidak punya ruangan di situ. Kebayang tuh, itu owner nggak punya ruangan di kantor pusat. Ruangan saya pindah ke Keramat Jati, dekat bersebelahan dengan rumah ibu saya. Beliau tuh kontrak rumah, kemudian didesain jadi kantor, sehingga kata beliau, saya tidak masuk ruang kerja saya sebelum saya masuk rumah ibu saya.
Setiap pagi saya akan nyuapi beliau, saya akan sediakan makanan beliau, saya akan kemudian minta doa melayani beliau sampai akhirnya beliau puas. Baru setelah itu saya minta doa, akhirnya saya masuk ke dalam ruangan kerja saya. Dan itu yang saya lakukan, dan saya berkeyakinan bahwa itu adalah wasilah perantara di mana Allah kemudian memudahkan semua urusan saya. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini penting sekali, ini penting. Kita bisa introspeksi sejauh apa hubungan kita baik sama kedua orang tua kita. Saya beberapa tahun yang lalu, Pak, ketika sebelum corona itu, sebelum Covid. Saya kebetulan orang Madura di Bangkalan. Saya ditelepon sama salah seorang keluarga. Diminta untuk pulang karena waktu itu ada sepupu saya meninggal. Saya waktu itu minta izin beberapa hari karena ada pekerjaan dan ada jadwal yang perlu saya selesaikan dulu, baru kemudian nanti saya pulang. Menariknya adalah ketika anak ini meninggal, sepupu saya meninggal, dia meninggal di siang hari, kemudian dimandikan, disolati, dikafankan, itu selesai hampir menjelang Isya. Selesai hampir menjelang Isya. Belum tunggu-tungguan siapa ini? Keluarganya. Ketika selesai menjelang Isya dan mau dimakamkan, itu ibunya histeris, Pak. Ibunya histeris dan tidak memperbolehkan siapa saja memakamkan anaknya di malam itu. Jenazah itu, mohon maaf, dikeloni sama ibunya. Saking dari tidak siapnya ibu itu kemudian ditinggalkan sama anak. Ketika ditanya, kenapa tidak diperbolehkan dimakamkan? Lihat kalimat ibunya bilang begini, saya takut kalau anak saya dimakamkan di malam hari, kuburannya gelap nanti. Coba. Saya husnuzon, ibu ini paham sepaham-pahamnya bahwa orang kalau meninggal, barzah itu, kuburan itu, dia bisa terang, dia bisa gelap bukan karena malam atau karena siang, tapi karena amal salih. Tapi rasa cinta ibu ini sama anaknya itu membuat beliau buta, membuat akhirnya beliau tidak lagi paham tentang ini. Maka anak itu dia peluk terus panjang malam itu sampai larut malam. Larut malam rupanya ada salah seorang keluarga masuk ke dalam meyakinkan ibu ini agar dia diperbolehkan anak itu, jenazah itu dimakamkan, karena yang membuat gelap atau terang kuburan itu bukan siang atau malam. Qadarullah. Ibu ini akhirnya melepas anak itu. Dia paham, dia sadar, dilepaslah anak itu, jenazah itu kemudian diminta untuk dikuburkan malam itu juga. 3-4 hari setelah itu saya pulang, Pak, dengan keluarga. Habis naruh tas di rumah, saya langsung takziah ke rumah beliau ini, karena rumahnya tidak jauh dari tempat saya. Waktu saya bertakziah, saya masih melihat ibu ini menceritakan anaknya dengan mata yang sembab, matanya mengalir air mata. Tapi yang membuat saya terenyuh adalah ketika ibu ini bilang begini, cong gitu. Saya walaupun ustadz tuh kalau di Madura tetap kacong, Pak. Kita itu sebagai anak, walaupun setinggi apapun kita, sepintar apapun kita, punya gelar setinggi apapun, tetap kalau di depan orang tua kita harus memposisikan sebagai seorang anak yang butuh nasihat mereka, butuh didikan mereka. Jangan sampai gelar kita, profesi kita, ilmu kita itu membuat kita tidak beradab sama orang tua. Jangan sampai. Jadi walaupun saya sudah sering kemana-mana, ceramah di mana-mana, tetap kalau dipulang itu bilangnya cong. Sepupumu ini, kata ibu itu, dia sebelum meninggal dia sakit 2 pekan. Ketika dia mau meninggal, dia minta izin pada saya untuk diantar ke kamar mandi.
maka dipapahlah dia dari kamarnya, keluar dari kamarnya menuju kamar mandi. Tapi belum beberapa langkah dia keluar dari kamarnya, tiba-tiba matanya dongak. Dongak itu apa ya bahasa kita? Gini, Pak. Dan dia melihat ke atas dengan fokus sekali. Kemudian dia bilang begini, sepertinya saya mau dijemput. Lalu kemudian dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Meninggal dia. Tangannya lemas, kakinya lemas, terjatuh, meninggal. Saya mendengar kisah ini, saya terenyuh dan satu sisi saya iri sekali. Dia sahabat saya tahu bagaimana dia. Mungkin sholat jamaahnya tidak seperti bapak-bapak yang setiap hari 5 kali. Di Madura itu, Pak, setiap rumah ada musolanya. Masjid jauh. Jadi jarang ada orang kemudian setiap hari bisa ke masjid untuk sholat jamaah. Biasanya sholat di musolanya sendiri. Dan itu juga jarang berjamaah. Jarang. Karena setiap orang punya musola, jadi sendiri-sendiri. Mungkin tahajudnya juga tidak seperti bapak-bapak. Sedekahnya juga begitu. Saya paham anak ini seperti apa. Cuma yang membuat saya bertanya-tanya adalah, apa istimewanya dia ya Rob? Kenapa kemudian dia mendapatkan kemuliaan mati dalam keadaan husnul khotimah yang luar biasa? Kita ini, Pak, walaupun sekarang sujud, ruku dan lain sebagainya, itu tidak ada yang bisa jamin bahwa akhir kalimat kita adalah syahadat. Dan tapi anak ini akhir kalimatnya syahadat. Saya bertanya-tanya, apa istimewanya? Saya bilang sama ibunya, sudah, tidak usah ditangisi. Insya Allah dia jauh lebih bahagia dibandingkan kita. Yang perlu ditangisi adalah saya sama jenengan, sama sampean. Saya bilang, karena kita tidak bisa menjamin apakah mati kita seperti dia. Karena orang, Pak, kalau meninggal kemudian dia sadar bahwa dia akan dicabut, itu kemungkinan besar yang datang makhluk tidak menyeramkan, makhluk tidak menakutkan. Apalagi kemudian dia bisa kontrol untuk kemudian bisa mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Itu besar kemungkinan yang datang adalah malaikat yang tidak menyeramkan, makhluk yang tidak menyeramkan. Karena kalau menyeramkan itu panik, Pak. Ketika panik tidak bisa kontrol, jangankan kalimat thayyibah, mau bilang aja susah. Orang kalau panik, pagar rumah orang bisa dilewati. Karena dia nggak bisa kontrol, tidak sadar dia. Maka kalau dia bisa kemudian, oh sepertinya aku mau dijemput, nah itu kan berarti yang datang itu orang yang makhluk yang tidak menyerang. Saya bertanya-tanya, apa istimewanya? Akhirnya saya dapat jawabannya, Pak. Jawabannya apa? Rupanya anak ini punya amal istimewa, yaitu birrul walidainnya kuat. Dia punya saudara 5 dan 3 merantau jauh. Dia dan adiknya masih kecil, yang merawat ibunya. Dia yang kemudian nyiapkan makan ibunya. Dia yang cari pakan buat sapi kedua orang tuanya. Dia yang ngantarkan ibunya ke pasar. Kenapa ibu tadi sampai sehisteris itu? Karena ibu tadi nggak siap ditinggal sama anak ini. Karena anak ini yang punya peran dalam merawat kedua orang tuanya. Kakak-kakaknya sudah sibuk dengan urusannya masing-masing. Tapi dialah yang kemudian setiap hari melayani kedua orang tua. Maka Allah bayar kontan pelayanan itu dengan husnul khotimah. Maka cuma ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Penting, ini penting. Birrul walidain itu penting sekali. Penting sekali. Cuma ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai saking dari pentingnya, Pak. Saking dari pentingnya. Saya mau cerita ini kisah agak panjang. Saya sampai jam berapa, Pak ya? Udah mau jam 7, Pak. Imam Ibnu Jauzi dalam kitabnya yang berjudul Birrul Walidain, itu beliau menulis satu kisah yang sangat menarik sekali. Kisahnya panjang. Kisah ini diriwayatkan oleh Malik bin Dinar.
Malik bin Dinar itu dulunya waktu mudanya adalah orang mantan ahli maksiat, tapi kemudian beliau bertaubat, membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, belajar Islam, akhirnya jadi ulama di zamannya, di masa tabi'in. Malik bin Dinar itu punya pengalaman pribadi yang dicatat oleh Imam Ibnu Jauzi dalam kitab Birrul Walidain itu. Apa pengalamannya? Begini bang, waktu itu Malik bin Dinar sedang melaksanakan tawaf. Waktu itu beliau sedang haji. Kemudian beliau melaksanakan tawaf dengan ribuan para jamaah haji waktu itu. Maka ketika beliau selesai tawaf, beliau kemudian menepi ke belakang, di belakang makam Ibrahim, kemudian sholat sunnah tawaf. Kan begitu sunnahnya. Selesai sholat sunnah tawaf, beliau melihat orang berjibun luar biasa, ribuan orang. Masa itu Pak, tidak selebar hari ini, masih sempit. Orang berjibun luar biasa. Kata Malik bin Dinar, beliau bergumam di dalam hatinya, dan itu ditulis oleh Imam Ibnu Jauzi. Siapakah dari sekian banyak orang yang sedang tawaf itu, tawaf haji dan tawaf umrah itu, siapakah yang kemudian hajinya diterima? Untuk kemudian saya datangi dia, saya temui dia, saya ucapkan selamat pada dia. Kemudian siapakah di antara orang yang tawaf ini yang kemudian haji dan umrohnya tidak diterima? Untuk kemudian saya datangi dia, saya ucapkan bela sungkawa kepadanya. Gumaman itu, kalimat itu rupanya menjadikan Malik bin Dinar malamnya bermimpi, Pak. Apa mimpinya? Malik bin Dinar waktu itu dalam mimpinya mendengar suara, di mana suara itu mengatakan, wahai Malik bin Dinar, engkau bertanya tentang orang yang berhaji dan berumrah. Ketahuilah bahwa semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali hanya satu. Kebayang, dari ribuan itu yang mereka juga punya dosa, yang mereka juga punya masa lalu, ternyata ada satu yang tidak diterima. Allah marah sama dia, Allah murka sama dia, Allah lemparkan hajinya ke mukanya. Pak, kalau bapak dilempar sama orang, kena tangan itu masih biasa, asal jangan batu aja, Pak ya. Kena kaki itu masih biasa, tapi kalau kena muka itu bukan hanya lemparan, tapi itu juga hinaan. Itu merendahkan. Jadi ketika kalimat itu berbunyi Allah melemparkan hajinya ke mukanya, itu berarti Allah sedang merendahkan hajinya. Nggak diterima. Malik bin Dinar waktu itu ketika mendengar kalimat itu, dia terperanjat dalam tidurnya. Dia terbangun dalam keadaan ketakutan, gemeter, khawatir. Kenapa khawatir? Karena beliau takut yang satu itu adalah dirinya. Beliau bertanya-tanya, kenapa mimpi ini datang kepadaku? Jangan-jangan yang satu itu adalah dirinya. Maka Jumayyah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, malam itu gak bisa tidur. Besoknya juga begitu. Pusing luar biasa beliau. Beliau memikirkan, khawatir, jangan-jangan yang satu itu saya. Rupanya malam keduanya, beliau bermimpi lagi mendengar suara yang sama dengan kalimat yang sama, cuma kalimatnya ditambah, Pak. Karena memang waktu itu Malik bin Dinar sangat resah sekali. Akhirnya kalimat ditambah. Apa tambahannya? Tambahannya adalah, yang satu itu wahai Malik bukan dirimu, tapi yang satu itu berasal dari suku Khurasan, namanya Muhammad bin Harun al-Balkhi. Siapa Pak? Muhammad bin Harun al-Balkhi. Muhammad bin Harun al-Balkhi. Itu beliau bangun malam itu, satu sisi bahagia karena yang satu bukan dirinya. Di satu sisi beliau menyimpan rasa penasaran yang luar biasa. Siapa Muhammad bin Harun ini? Kenapa dari sekian banyak orang berhaji diterima, kenapa hanya dia yang tidak diterima? Dosanya apa dia itu? Maka paginya beliau mendatangi rombongan masyarakat suku Khurasan yang waktu itu sedang
sedang berhaji. Kan biasa Pak, kalau kita itu kan ada rombongan-rombongan, ada kloter-kloter. Ini ada kelompok Afrika, Turki, Libya, dan lain sebagainya. Beliau datang ke masyarakat suku Khurasan yang waktu itu berhaji. Lihat kalimatnya. Beliau bilang begini, adakah di antara kalian yang bernama Muhammad bin Harun al-Balkhi? Ketika nama itu disebut, itu semua masyarakat suku Khurasan kenal. Maka ada satu orang yang mewakili, dia mengatakan, saudaraku, engkau bertanya tentang seseorang, tentang sebuah nama yang di Khurasan dikenal sebagai orang yang paling ahli ibadah, orang yang paling khusyuk, orang yang paling ahli sholat, ahli puasa, ahli qiyamul lail. Coba kebayang Pak. Ini akhirnya membuat Malik bin Dinar penasarannya tambah. Dalam mimpiku nama ini tidak diterima hajinya, tapi testimoni masyarakat mengatakan bahwa dia orang ahli ibadah. Ini bisa jadi terjadi pada kita. Ini pengulangan aja sebenarnya. Kalau ada banyak orang begini hari ini, ahli ibadah dia, ahli tahajud, ahli salat, ahli puasa, ahli baca Quran, tapi tidak diterima hajinya. Itu Malik bin Dinar kemudian bertanya, di manakah saya bisa menjumpai Muhammad bin Harun al-Balkhi? Tambah luar biasa lagi kalimat. Mereka bilang, sejak 40 tahun yang lalu Muhammad bin Harun, dia kalau siangnya puasa, kalau malamnya dia qiyamul lail, setiap tahun dia akan berangkat ke Baitullah menunaikan haji. Setiap selesai menunaikan haji, dia akan uzlah, dia akan menyendiri, dia akan mengevaluasi hajinya di reruntuhan kota Makkah. Kalau kamu hendak mencari dia dan bertemu sama dia, carilah dia di reruntuhan kota Makkah. Maka dicari Pak. Singkatnya ketemu. Muhammad bin Harun waktu itu dia sedang menghadap ke sebuah dinding, tangannya dibelenggu dengan tali, di mana tali yang membelenggu tangannya itu juga membelenggu kakinya. Itu bukan dibelenggu orang, tapi dia yang minta untuk dibelenggu. Saking dari orang ini luar biasa. Ketika Malik bin Dinar masuk ke dalam reruntuhan itu, langkah kakinya terdengar. Kata Muhammad bin Harun, "Man anta?" Siapa kamu? Kata Malik bin Dinar, "Ana Malik bin Dinar." Saya Malik bin Dinar. Kemudian Muhammad bin Harun tanya, dan pertanyaannya, "Apa gerangan yang membuatmu datang ke sini? Apakah engkau melihat mimpi? Kalau kau melihat mimpi, ceritakan kepadaku mimpimu itu." Coba. Muhammad bin Harun rupanya paham bahwa ini orang bisa jadi dia lihat mimpi, bisa jadi dia bermimpi, maka tolong ceritakan mimpimu kepadaku. Kata Malik bin Dinar waktu itu, "Aku malu menceritakannya kepadamu." Kata Muhammad bin Harun, "Ceritakan saja, aku akan mendengarkan cerita mimpimu." Maka mulai Pak diceritakan bahwa aku bermimpi mendengar suara, bahwa dalam suara itu dikatakan semua para pelaku haji, para orang yang berhaji, jamaah haji tahun ini diterima, kecuali hanya engkau wahai Muhammad bin Harun. Allah murka kepadamu, Allah marah kepadamu, Allah tidak menerima haji. Ketika kalimat ini keluar, jemaah yang dirahmati Allah, maka Muhammad bin Harun nangis luar biasa. Nangis luar biasa dia. Panjang dia menangis sampai akhirnya setelah dia sesenggukan, baru dia kemudian bercerita kepada Malik bin Dinar. Kata Muhammad bin Harun, "Saudaraku, 40 tahun yang lalu aku adalah seorang pemabuk," kata dia. "Aku minum khamr setiap malam. Aku pulang hampir setiap malam dalam keadaan mabuk. Satu malam aku minum khamr di tempat temanku. Banyak sekali aku minum, menghabiskan beberapa botol. Pulang aku ke rumahku. Ternyata yang membukakan pintu itu adalah ibuku. Ibuku kemudian memapahku mendekati perapian di rumahku. Maka ibuku menghidupkan perapian itu, memasak ibuku. Kemudian setelah masak disuapi aku. Ketika ibuku menyuapiku,
Ibuku berkata kalimat yang membuat aku sangat tersinggung. Kata ibuku, nak, malam ini adalah malam terakhir bulan Sya'ban. Besok adalah awal bulan Ramadan. Semua orang akan berpuasa, nak. Tapi kenapa kok malam ini kamu masih mabuk saja? Kalimat itu, kata Muhammad bin Harun, membuat aku tersinggung. Aku tampar ibuku. Ibunya ditampar, prak. Ketika ibuku kutampar, ibuku mengeluarkan satu kalimat yang membuat aku lebih sakit. Kata ibuku, wailul laka, celaka engkau anakku. Maka aku pegang tengkuk lehernya, aku masukkan leher itu ke dalam tungku perapian itu. Terbakar ibuku, kata Muhammad bin Harun. Istriku yang melihat aku memasukkan kepala ibuku ke perapian itu, mendorongku kuat-kuat masuk ke dalam kamar, dikunci aku di dalam kamar. Paginya, kata Muhammad bin Harun, saat aku sadar, aku terbangun, aku ingin membuka pintu, pintuku terkunci. Aku tanya sama istriku, kenapa kuncinya terkunci, pintunya terkunci? Istriku menjawab dengan ketus sekali. Kemudian kutanya, kenapa engkau ketus wahai istriku? Istriku bilang, engkau tadi malam sudah membunuh ibumu sendiri. Maka aku dobrak pintu itu, aku lari ke tempat perapian yang tadi malam. Kemudian aku melihat dengan mataku sendiri, ibuku terbakar, terpanggang seperti roti bakar. Maka aku berteriak kuat-kuat waktu itu, dan aku menyesal luar biasa. Sejak saat itu, kata Muhammad bin Harun, aku sedekahkan semua hartaku atas nama ibuku. Setiap siang aku akan berpuasa, sepanjang malam aku akan qiyamul lail. Dan setiap tahun aku akan melaksanakan ibadah haji, datang ke Baitullah. Dan setiap selesai melaksanakan haji, selalu saja ada orang ahli ibadah datang menemuiku, dan dia bermimpi sebagaimana mimpimu. Kenapa dia paham tadi? Apakah engkau bermimpi? Karena 40 tahun dia mengalami itu. 40 tahun haji nggak diterima, Allah murka, Allah marah sama dia. Kenapa? Karena dia sudah membunuh ibunya. Dia mau minta ampun ke siapa? Ibunya sudah meninggal. Maka ketika kemudian Malik bin Dinar mendengar cerita itu, ditampar sama Malik bin Dinar. Wailul laka, kok ada anak sebejat kamu? Itu padahal sudah 40 tahun. Maka saya selalu bilang bahwa sesolih apapun kita, sebaik apapun kita, setaat apapun kita sama Allah, kalau hubungan kita sama orang tua kita bobrok, bermasalah, miskomunikasi, maka Allah tutup mata dengan semua amal saleh kita. Gak ada tuh sholat, Pak, ketika kemudian kita tidak nyaman sama orang tua kita. 40 tahun ibadahnya itu nihil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mau bertobat, minta ampun pada Allah, sementara ibunya sudah ada di dalam kuburnya. Sudah 40 tahun Allah masih murka, Allah masih marah sama dia. Apalagi kita yang baru hanya sholat berjamaah, yang baru hanya kemudian qiyamul lail, itu pun juga tidak bisa istiqomah. Tiba-tiba kemudian kita ngelawan sama ibu kita, kita kemudian bentak ibu kita, kita kemudian durhaka sama ibu kita. Itu tambah nggak ada apa-apanya itu, Pak. Maka jangan sampai sholat kita, puasa kita, qiyamul lail kita itu di hadapan Allah nol, karena kita tidak punya adab sama orang tua kita. Maka kenapa kalimatnya Imam Ibnu Abbas, syukurnya seorang hamba itu gak bakalan diterima sama Allah ketika dia gak merasa bersyukur punya orang tua, gak pernah berterima kasih sama orang tua, gak bakalan diterima. Maka cuma ini penting sekali, ini penting. Sampai akhirnya ketika ditampar sama Malik bin Dinar, kemudian Malik bin Dinar bilang, wailul laka, celaka kamu, kok ada anak sebejat dirimu? Maka ditinggal sama Malik bin Dinar. Gak bisa. Maka saya pernah satu waktu membaca satu prinsip dalam sebuah lembaga gitu. Ada lima pilar yang harus dijaga oleh semua karyawannya. Yang menarik adalah pilar pertama,
Pilar pertama itu adalah birrul walidain. Ketika saya tanya, kenapa birrul walidain ada di pertama? Kenapa tidak sholat ada di pertama? Kenapa tidak profesionalisme ada di pertama? Lihat kalimatnya, kata beliau, orang atau satu karyawan, seseorang yang kemudian dia tidak nyaman sama orang tuanya, dia miskomunikasi sama orang tuanya, punya masalah sama orang tuanya, durhaka sama orang tuanya. Kalau dia ada dalam sebuah organisasi, ada dalam sebuah unit bisnis, maka dia punya energi negatif di dalam perusahaan itu. Maka jemaah dirahmati Allah, Malik bin Dinar akhirnya keluar. Ketika keluar, ini luar biasanya Muhammad bin Harun, walaupun beliau memang punya catatan itu. Muhammad bin Harun kemudian menengadahkan tangannya dan dia mengatakan, ya Rob, duhai Tuhanku yang menghilangkan dan menghapus kegelisahan, ya Allah. Itu didengar sama Malik bin Dinar. Tolong jangan sampai aku putus asa dari rahmat-Mu. Walaupun setiap tahun akan dapat informasi bahwa haji tidak diterima, beliau ternyata minta sama Allah agar tidak putus asa dari rahmat-Nya. Ternyata malam yang ketiga, Malik bin Dinar bermimpi lagi, mendengar suara yang kemarin-kemarin itu, tapi kalimatnya berubah. Apa kalimatnya? Suara itu mengatakan, Malik bin Dinar, jangan sampai engkau menjadi penyebab orang putus asa dari rahmat Allah. Karena Malik bin Dinar nampar tadi. Ketahuilah bahwa Allah telah mengampuni Muhammad bin Harun al-Balkhi. Kelak dia akan dipertemukan dengan ibunya di padang mahsyar, kemudian dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Coba. Kenapa dimasukkan ke neraka? Karena dia belum minta maaf sama ibu. Ibunya sudah, ini ibarat nasi sudah jadi bubur, Pak. Susah ngembalikannya lagi. Maka dia dimasukkan ke dalam neraka, dicuci habis dosanya sama ibunya, kemudian dientaskan, ditaruh di telaga Kautsar, kemudian dientaskan, kemudian dipertemukan lagi dengan ibunya, baru dimasukkan ke surga bersama ibunya. Maka jemaah dirahmati Allah, ini penting sekali, ini penting. Ini bab paling dasar dalam hidup. Bahkan Allah itu sampai tidak peduli engkau muslim, engkau kafir. Kalau kau bakti sama orang tua, kau kemudian menghormati, memuliakan orang tua, Allah bahagiakan hidup. Cuma bedanya kalau muslim itu kebahagiaannya sampai dibawa ke akhirat. Kalau non muslim itu kebahagiaannya cukup di dunia saja, Allah balas. Terakhir, Pak, terakhir. Lebihnya sudah banyak. Terakhir. Baginda Rasul itu sampai juga bilang, kan tadi kalau perbuatan baik yang paling cepat dibalas itu perbuatan baik sama orang tua. Sama. Perbuatan buruk yang paling cepat dapat balasannya sebelum akhirnya nanti dia disiksa di neraka, itu adalah perbuatan buruk pada orang tua. Saya di 2018 itu pernah mengisi di salah satu kantor pemerintahan di Surabaya khutbah Jumat. Waktu itu bicara tentang birrul walidain. Selesai khutbah Jumat, ngimami, kemudian dimasukkan ke ruang khotib. Biasanya masjid punya ruang khotib, disuguhi makanan dan lain sebagainya. Tiba-tiba masuk ke dalam ruang khotib itu, Pak, karena ruang khotibnya pakai kaca begitu tuh, Pak. Jadi digeser. Tiba-tiba masuk seorang pemuda waktu itu, usianya mungkin 27-28. Dia masuk ke dalam, habis itu kemudian dia duduk persis depan saya. Dia kemudian bilang begini, Ustaz, saya merasakan betul apa yang antum sampaikan tadi. Saya bilang, apa Mas? Dia bilang begini, Ustaz, sejak saya kuliah di Jember, akhirnya kemudian saya merantau ke Surabaya, bekerja di tempat ini, kemudian dapat posisi yang sekarang sudah luar biasa. Itu Allah menolong saya dengan sangat luar biasa. Hidup saya dipermudah sekali, Ustaz. Pengen apa dikabulkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi semua berubah, kata dia. Semua berubah sejak 6 bulan yang lalu, Ustaz, ketika ayah dan ibu saya harus broken, harus bercerai.
hanya karena kesalahan dari ibu saya yang tidak bisa dimaafkan oleh ayah saya. Apa kesalahannya, Pak? Halo, apa kesalahannya kira-kira? Hah? Syirik, Pak. Syirik sama suami. Tahu syirik sama suami? Apa, Bu? Ibu kan paham. Syirik sama suami itu menduakan suami. Kan kalau syirik sama Allah itu kan menduakan Allah. Nah, akhirnya tidak termaafkan, kemudian rusak rumah tangga kedua orang tua saya, keluarga saya amburadul semua, Ustaz. Sejak saat itu, kata dia, saya benci sama ibu saya. Karena saya berpikir dan meyakini bahwa kesalahan itu dari ibu yang akhirnya membuat semua berantakan. Saya putus semua komunikasi saya, Ustaz, dengan orang tua saya, dengan ibu saya. Saya nggak pernah tanya apa kabarnya, bagaimana dia, sehat atau enggak. Saya nggak pernah ketemu dan lain sebagainya. Tapi justru sejak saat itu, Ustaz, semua isu negatif yang ada di departemen saya semuanya ngarah sama saya. Sampai akhirnya kata beliau ini, saya nggak kuat, Ustaz. Bulan ini saya mengajukan diri untuk mengundurkan diri. Karena isu-isu itu saya membuat akhirnya saya nggak kuat. Saya waktu itu nyetir cuma satu kalimat. Saya bilang, Mas, Allah saja bilang sama kita, kalaupun orang tua kita itu nyuruh kita untuk syirik, ini dosa paling besar di dunia. Kalaupun orang tua kita saja nyuruh kita untuk syirik, kamu jangan taati perintahnya, tapi jangan kurang ajar sama dia. Jangan sampai gak beradab sama dia. Allah bilang sama kita, fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jangan taati perintah syiriknya, tapi jangan sampai kau kurang ajar sama orang tua. Jangan sampai engkau melawan, engkau membentak, engkau kemudian tidak menghormati dan tidak memuliakan. Apalagi sampai membenci. Gak boleh. Bapak Ibu, orang tua kita itu seperti apapun mereka, tetap saja mereka manusia. Namanya manusia, mereka punya celah untuk melakukan dosa. Jangan pernah seorang anak menganggap orang tuanya malaikat yang dia harus bersih dari dosa. Gak boleh. Orang tua kita tetap manusia, dia tetap bisa melakukan dosa. Tapi jangan sampai 1 dosa, 2 dosa, 3 dosa, sampai 100 dosa. Itu kemudian mendelete semua kebaikan dia sejak kita ada dalam kandungannya sampai kita dewasa. Gak boleh. Maka saya sering sampaikan, tidak pernah layak hati seorang anak membenci orang tuanya dengan kesalahan apapun. Dengan kesalahan apapun. Karena perlindungan dia, cintanya dia, kasih sayang dia itu jauh lebih besar dibandingkan kesalahan dia sama kita. Hari ini banyak kasus, Pak, banyak kasus di mana anak bertengkar sama orang tuanya, di mana kemudian anak sampai bunuh orang tuanya, di mana sampai anak masukkan ke pengadilan orang tuanya, di mana anak masukkan penjara orang tuanya. Wallah, demi Allah, anak yang begitu, walaupun orang tuanya salah, anak yang begitu itu tidak akan pernah mendapatkan kejebaran hidup, kelapangan hidup yang mudah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah paling tidak senang ketika orang tua itu kemudian dibuat menderita sama anak. Kan kita tahu, Pak, ridallah fi ridol walidain. Ridhonya Allah ada pada ridho orang tua. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Murkanya Allah ada pada murkanya orang tua. Itu artinya seharmonis apa kita sama Allah, atau bahkan gak pernah kita bisa harmonis sama Allah ketika kita gak pernah harmonis sama orang tua. Gak bakalan bisa. Bapak mau seperti apapun kepada Allah, kalau bapak gak harmonis sama orang tua, itu gak bakalan pernah bisa. Gak bakal. Saya pesan sama ibu-ibu yang di atas, tolong bantu suami untuk bakti sama orang tua. Jangan sampai jadi menantu yang cemburu sama mertua. Banyak sekarang, Pak, di mana seorang istri
cemburu ketika suaminya berbuat baik sama orang tua. Kalau itu sampai terjadi, kalimat saya walaupun agak ekstrim, itu seperti kita narik neraka masuk dalam rumah tangga kita. Gak bakalan lapang, gak bakalan bahagia. Maka jemaah yang dirahmati Allah, tolong, ini penting, ini menjadi dasar kalau kita ingin hidup lebih mudah. Itu yang bisa saya sampaikan. Ada sesi tanya jawab Pak? Atau enggak usah? Cukup Pak ya? Terlalu lama saya kayaknya. Sampai setengah 8. Itu yang bisa saya sampaikan. Kita akhiri dengan sama-sama bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal mulku lakal syukru lakal thanaa kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sungguh kami semua yang hadir dalam majlismu ini adalah hamba-hambamu yang berdosa, hamba-hambamu yang penuh dengan kesalahan. Tolong ampuni kami ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, Maha Suci Engkau. Sungguh kami semua ini zalim, kami semua ini banyak salah. Ampuni kezaliman dan kesalahan kami. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah ya Tuhan kami, tolong bantu kami, tolong berikan kami kekuatan untuk selalu berzikir, mengingat-Mu, untuk selalu bersyukur atas nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami, untuk selalu memperbaiki ibadah-ibadah kami kepada-Mu. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, sungguh kami paham kami banyak dosa, kami banyak kesalahan, kami zalim, tapi kami tidak pernah bosan ya Allah untuk selalu meminta kepada-Mu agar kami ini diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, agar kematian kami ini menjadi kematian yang Engkau ridhai, kematian yang Engkau sukai ya Allah, agar kami bisa merasakan seluruh nikmat yang telah Engkau janjikan ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kami juga tidak pernah bosan untuk meminta perlindungan pada-Mu, agar kematian kami ini tidak jadi kematian yang su'ul khatimah, agar kematian kami ini tidak menjadi kematian yang Engkau benci ya Rabbal Alamin. Allahumma Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan pasangan kami, jadikan pasangan kami, suami kami, istri kami, ya Allah, jadikan mereka sebagai hamba-hamba-Mu yang terus taat kepada-Mu. Tautkan hatinya kepada Engkau dan kepada baginda Rasul-Mu. Ya Allah, sekiranya hari ini ada pasangan kami yang hatinya masih tidak tertaut kepada Engkau, hatinya belum bertakwa, ya Allah, Engkau yang punya hati, Engkau yang bisa membalik-balikkan hati. Ya Allah, berikan hidayah pada hatinya, lembutkan hatinya sehingga dia bisa terus bertakwa kepada-Mu. Ya Allah, hadirkan di tengah-tengah kami putra-putri yang salih salihah, putra-putri yang menjadi qurrata ain bagi hidup kami, putra-putri yang kelak akan menggandeng kami ke dalam surga-Mu ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Rabbana ighfir lana dhunubana waghfir dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami, bahagiakan mereka ya Rabbal Alamin. Cukupkan rezeki mereka ya Allah, berikan mereka kesabaran dalam menghadapi semua cobaan hidup ini. Amin. Ya Allah, sekiranya mereka kemudian mendahului kami, sudah Amin. Berada di barzahnya, ya Allah, lapangkan barzahnya, berikan cahaya pada barzahnya. Amin. Ya Allah, masukkan mereka ke dalam surga dan kumpulkan kami bersama mereka di dalam surga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.